Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu ya. Bertemu lagi dengan saya Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan mata kuliah Kemahiran Hukum Perdata. Bapak Ibu, kita masih tetap membahas sita jaminan atau BESLA. Jangan lupa absen di e-learning ya. Ini pertemuan kita yang ke-10. Kemudian nanti linknya akan saya kirimkan ke relator ya. Mohon nanti didukung channel saya ya Bapak Ibu supaya banyak subscribe-nya. Terima kasih. Bapak Ibu, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa pengertian dan tujuan dari penyitaan, yaitu diantaranya sita merupakan tindakan eksepsional, kemudian penyitaan memaksakan kebenaran gugatan, penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan, kemudian sita merupakan tindakan perampasan ya, penyitaan berdampak psikologis. Kemudian lalu kita membahas tujuan penyitaan. Tujuannya agar gugatan tidak ilusioner ya. Kemudian objek eksekusi sudah pasti. Jadi beberapa prinsip pokok sita, yaitu sita berdasarkan permohonan, ada lisan dan tertulis, kemudian disatukan dengan gugatan, diajukan tersendiri. Jadi permohonan berdasarkan alasan Bapak Ibu. Ada alasan sita, yaitu kekhawatiran atau persangkaan tentang tergugat. Kemudian ada kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif ya, jadi nggak boleh subjektif. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan yang berwenang menilai alasan, kemudian tanpa alasan sita itu ditolak ya, jadi harus ada alasan yang tepat Bapak Ibu. Selanjutnya, penggugat wajib menunjukkan barang objek sita. Tidak dibenarkan menyebut secara umum, menyebut secara rinci identitas yang melekat pada barang. Jadi permintaan dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang, ya, selama belum dijatuhkan putusan pada tingkat peradilan pertama. Kemudian dapat dijatuhkan selama putusan belum dieksekusi. Jadi instansi yang berwenang memerintahkan sita gitu ya. Jadi kewenangan ini mutlak di PN Bapak Ibu. Jadi apabila pada tingkat pertama tidak diajukan, tetapi baru diajukan pada tingkat banding atau kasasi. Apabila permintaan ditolak oleh PN sehingga sejak semula tidak pernah diletakkan sita, PT atau MA tidak berwenang memerintahkan sita ya. Jadi semula PN mengabulkan sita, tetapi pada proses persidangan maupun dalam putusan akhir sita diangkat oleh PN ya. Jadi PT berwenang memerintah sita, kemudian PN menolak permohonan sita. Jadi gitu ya. Jadi pengabulan berdasarkan pertimbangan objektif Bapak Ibu ya, seperti tadi yang saya sampaikan, tidak subjektif ya. Jadi argumentasi mengenai alasan, kemudian cara memperoleh fakta yang lebih objektif melalui proses pemeriksaan insidentil ya, melalui proses pemeriksaan pokok perkara ya. Jadi larangan menyita milik pihak ketiga. Jadi ada namanya Dadan Verzet, kemudian ada penetapan pengangkatan sita ya. Jadi penyitaan berdasarkan perkiraan nilai objektif dan proporsional dengan jumlah tuntutan ya dalam sengketa milik, kemudian penyitaan terbatas pada barang disengketakan. Dalam sengketa utang yang dijamin dengan barang tertentu ya, sita terhadap seluruh kekayaan harta tergugat. Bila melampaui maka dikeluarkan penetapan pengangkatan sita gitu ya. Jadi Bapak Ibu mendahulukan penyitaan barang bergerak ini ya, tidak dijumpai barang bergerak. Perjanjian kredit dijamin agunan tertentu. Jadi dilarang menyita barang tertentu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal 197 ayat 8 HIR atau pasal 211 RBG ya. Di sana diatur dengan jelas mengenai hal tersebut. Kemudian penjagaan sita tidak boleh diberikan kepada penggugat. Ya. Jadi penjagaan sita atas barang bergerak. Penjagaan uang yang diblokir di bank ya. Kemudian penjagaan sita atas barang tidak bergerak. Penjagaan tidak boleh pada pihak ketiga. Jadi penyitaan tidak mengurangi penguasaan dan kegiatan usaha ya. Terhadap barang yang disita dalam perkara perdata tetap dapat disita dalam perkara pidana. Nah, jadi ini bisa ya. Terhadap barang yang disita dalam perkara perdata tetap dapat disita dalam perkara pidana. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat pasal 39 ayat 2 KUHP. Di sana diatur tentang hal tersebut ya. Kemudian Bapak Ibu, saya sudah pernah juga menerangkan mengenai putusan serta-merta ya. Putusan serta-merta ini diatur atau dasar hukumnya adalah pasal 180 HR, kemudian pasal 191 RBG, kemudian ada
Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2001 ya, Junto SEMA nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan proporsionil. Jadi mensyaratkan terhadap permohonan putusan serta merta harus memberikan uang jaminan sebesar objek yang disengketakan. Ya. Jadi ada beberapa syarat-syarat alternatif Bapak Ibu ya, didasarkan alas hak yang berbentuk akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat. Bapak Ibu jangan khawatir, ini bahan sudah saya upload di e-learning. Jadi nanti bisa Bapak Ibu download ya, supaya nanti sinkron apa yang saya sampaikan dengan apa yang Bapak Ibu lihat ya. Jadi ada beberapa prosedur dijatuhkannya ini putusan serta merta. Jadi berdasarkan permohonan penggugat, berdasarkan alasan dan bukti yang memenuhi ketentuan undang-undang. Jadi pengadilan wajib mempertimbangkan urgensinya karena risiko kesulitan pemulihan objek eksekusi pada keadaan semula apabila putusan atau eksekusi dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu.